Kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali jadi sorotan publik usai Netflix merilis film dokumenternya berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso pada Kamis 28 September 2023. Ya, saat kasus terjadi, Ferdy Sambo rupanya menjabat sebagai Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam mengungkap kasus, dia bekerja sama bersama Krishna Murthy selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dari hasil investigasi, Jessica Wongso diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Dugaan itu berdasarkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan Jessica Wongso. Apalagi, Mirna meninggal tak lama setelah meminum kopi Vietnam yang dipesankan oleh Jessica di Cafe Oliver Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Hasil penyelidikan Ferdy Sambo itulah yang menjadi salah satu pertimbangan hakim menetapkan Jessica sebagai terdakwa dan memutus hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan berencana pada Oktober 2016 lalu. Selain proses persidangan yang cukup panjang, tidak adanya bukti langsung juga menjadikan kasus tersebut menuai sorotan. Jessica juga tidak pernah mengakui telah dengan sengaja merencanakan penghilangan nyawa Mirna. Hingga saat ini Jessica menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sementara untuk Ferdy Sambo, ia memiliki karir melejit usai kasus itu beres. Dia kemudian diangkat menjadi Irjen, bahkan melompati rekan kerjanya sendiri yaitu Brigjen Krishna Murthy. Selain itu, Ferdy Sambo juga pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri. Terakhir pada tahun 2020 lalu, dia menjabat sebagai Kadif Propam hingga akhirnya dia menghadapi kasus hukum atas penghilangan nyawa Brigadir J pada tahun 2022. Dia pun dihukum seumur hidup. Bagaimana suasana di luar ruang persidangan saat ini? Silakan laporan Anda. Ya, baik Zaki dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sementara ini untuk sidang lanjutan dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso saat ini masih diskors dan akan kembali dilanjutkan pada jam 6:30 malam nanti. Dan pemirsa, dari saksi ahli yang dihadirkan pada pagi hingga sore hari tadi terdapat satu pakar dari Digital Information atau pakar IT dari Mabes Polri yang dihadirkan, yaitu Dr. Muhammad Nuh Al-Azhar, ahli digital forensik Mabes Polri sekaligus saksi ahli. Dan pada tanggal 18 Januari saksi ahli mengaku diminta oleh pihak kepolisian atau penyidik untuk memeriksa barang bukti yang berupa flash disk merek Panasonic dengan kapasitas 32 GB. Dan dilakukan sejumlah cara seperti forensic imaging atau mengkloning data yang berupa file dan ditemukan ada sekitar 29 video file yang 7 diantaranya berkaitan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016 lalu. Dan terdapat sekian prosedur untuk membuktikan bahwa file yang dikloning tersebut adalah file asli tanpa rekayasa sebelumnya. Di antaranya adalah analisis hash atau mengecek autentifikasi dari file tersebut. Kemudian juga ada metadata analysis. Dan di metadata analisis ini jika ada file yang dirubah begitu headernya, maka di sini akan ketahuan melalui header. Dan juga frame analysis untuk mengecek apakah ada frame yang dimasukkan atau mungkin di-cut dari video tersebut. Dan kemudian juga ada bit frame histogram. Dan dari keseluruhan prosedur penetapan atau prosedur pengecekan ini diketahui bahwa file yang dikloning merupakan file yang orisinil. Dan pada saat sidang dilakukan juga saksi ahli menggunakan plasma yang telah disediakan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat secara lebih detail terkait dengan gambar-gambar CCTV dari jarak jauh. Dan seperti yang diketahui bahwa jarak antara CCTV dengan posisi terdakwa dan juga korban ini sekitar 12 meter. Dan di sini diperlukan sampai 32 kali zooming untuk melihat seperti apa sebenarnya kondisi dari kejauhan. Dan di sana pun memang tidak terlalu terlihat secara jelas walaupun memperlihatkan namun tidak detail, tapi di sana terlihat ada pixel movement yang memperlihatkan bahwa terdakwa dalam hal ini Jessica Kumala Wongso melakukan pergerakan-pergerakan yang cukup mencurigakan seperti meletakkan paper bag dan memindahkan paper bag dan juga memindahkan yang diduga adalah kopi dan telah meletakkan sedotan di dalam kopi Mirna. Dan terkait hal-hal yang sudah disampaikan pada saat sidang ternyata juga menguak sejumlah pendapat dari para peserta sidang. Salah satu peserta sidang ada di samping saya,
Dan juga ada pakar juga di sebelah saya, langsung saja saya perkenalkan. Di sini ada Poppy Amelia selaku psikolog dan juga micro expression begitu ya. Selamat sore. Selamat sore pemirsa. Dan juga di sini ada suami dari korban Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarto. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di sini. Kalau tadi kita lihat sudah dengan detail ya dijelaskan oleh pakar saksi ahli 32 kali Zoom gitu ya. Zoom. Nah, melihatnya seperti apa sih? Jadi kalau saya ngeliatnya gini gambarannya, dari sekian banyak berapa kali sidang kan persoalannya adalah apakah ada gerakan nih gitu kan. Nah sekarang hari ini ada sesuatu hal perkembangan yang sangat signifikan nih. Kalau diminta gerakan, ini adalah gerakan gitu loh. Kan kalau kita fokusnya adalah pada ekspresi atau micro expression, ini adalah sebuah gerakan, memang perlu dijustifikasi lebih lanjut, perlu ditelaah lebih lanjut gerakan tersebut itu melakukan apa gitu loh. Nanti tinggal dikaitkan sama semua sinkron-sinkron yang ada. Misalnya kopi tadi warna aslinya apa, kemudian berubah sekian detik, sekian menit dan lain-lain. Tapi yang jelas kalau yang diminta adalah gerakan, ini adalah gerakan gitu loh. Jadi ini kemarin itu nggak bisa mendapatkan gerakannya dan lain-lain. Ini adalah sebuah gerakan yang bisa menunjukkan, meletakkan sesuatu. Jadi darinya diem, kemudian ada gerakan seperti ini, meletakkan sesuatu, kemudian membuka tas, itu kan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Selain itu juga agak menarik sama saya adalah pada saat setelah kejadian yang bersangkutan keluar, cuman kemudian dia menggaruk-garukan tangannya gitu kan. Itu gerakan-gerakan yang memang agak sedikit kenapa nih menggaruk-garukan tangannya gitu loh. Selain itu juga Menurut Mbak Poppy kenapa? Ya ada berapa alasan. Kalau misalnya garuk-garuk seperti ini, kalau gerakan seperti ini namanya ada kecemasan. Lihat seperti ini kecemasan. Tapi kalau scratching, dia menggaruk, berarti ada yang gatel kan. Dia garuknya itu bukannya satu kali, berkali-kali gitu loh. Satu itu, kedua kita lihat lagi selain gerakan adalah pada saat Mirna dibawa gitu kan, artinya proses orang menolong semua, yang diperhatikan sama Jessica di sini adalah tasnya. Jadi dia pas lagi dipegang tasnya. Pas lagi Kenapa Jessica sangat mengkhawatirkan tas? Nah, ini pertanyaan lah, apabila kita biasanya dari gerakan tubuh ya, apabila ada sesuatu yang kita khawatirkan akan benda tersebut, maka itu yang akan kita lindungi. Contoh, ada seseorang masuk kamar kita lagi megang handphone, tiba-tiba dia masuk, terus, nah berarti ada apa-apa sama handphone itu. Kenapa kita scare? Supaya itu nggak ketahuan, maka ngumpetin. Nah ini saya hanya mengasumsikan berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tasnya. Nah apakah itu gitu yang dimasukkan ke dalam tas? Apakah itu cairannya? Apakah itu sesuatu yang akhir menimbulkan scratching tadi? Kalau memang dikaitkan ada gerakan-gerakan meletakkan, memindahkan. Karena tadi kan posisinya pas Mirna minum itu kan sudah ada sedotan. Berarti kan ada yang mendorong. Berarti sinkron dong dengan asumsi tadi gitu loh, dengan adanya tampilan daripada CCTV ini yang di zoom berkali-kali gitu loh. Itu sih gambaran dari saya. Baik, tapi dalam hal ini Mbak Poppy kan selaku psikolog dan juga ahli begitu ya, hadir di persidangan ini maksudnya untuk apa? Saya sebenarnya memberikan support buat beliau karena memang ini kan beberapa kasus kayak di Indonesia, misalnya kayak kemarin Margaret dari Angeline gitu kan, saya membantu bukan apa-apa karena percuma micro expression saya pelajarin jauh-jauh gitu loh. Kalau nggak bisa membantu banyak orang yang mungkin membutuhkan. Contohnya pada saat dia mengatakan saya tidak meletakkan racun di dalam kopi itu. Nah itu micro expression. Dan yang terlihat pada harusnya kan tidak begini. Kenapa tidak begini? Micro expression adalah 0,4 detik kita bisa membaca pikiran manusia tanpa manusia itu bicara. Nah, kemampuan ini kenapa nggak dimanfaatin? Akting bukan apa-apa, untuk mensupport. Ini kan ada seorang suami yang kehilangan istri, ada seorang ayah yang kehilangan anak. Kenapa tidak mensupport itu gitu loh? Saya udah meneliti sebelumnya terlebih dahulu. Apakah yang salahnya siapa nih gitu loh gambarannya. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan daripada pergerakan video ya. Jadi saya makanya YouTube karena saya nggak bisa ketemu langsung kan, di face to face nggak bisa ketemu. Nah, ini saya beberapa kali ngeliat dan saya analisa semuanya dari seluruh stasiun TV manapun YouTube-nya itu kok sinkronnya ke arah sana, bahkan motif-motifnya pun juga clear dan jelas karena terbelakang saya psikolog. Jadi oke. Yang clear dan jelas itu seperti apa? Ya gini aja deh, saya nggak bisa mengekspos lebih banyak ya gitu. Jadi kalau ada seseorang yang begitu khawatir akan kehilangan seseorang, biasanya racun itu digunakan oleh orang-orang yang tidak mau frontal untuk mengeksekusi seseorang. Dia nggak mau terlihat ekstrim gitu loh. Dan itu rata-rata tuh racun itu kalau diteliti-teliti dari banyaknya kejadian pembunuhan itu biasanya dilakukan oleh perempuan gitu loh. Jadi bentuknya itu tuh bukan yang ekstrim. Karena kalau laki-laki mukul, bunuh, keluar darah dan lain-lain. Ini ekstrim. Ya artinya cepat dan ringkas gitu loh. Nah,
kemudian kita juga melihat kenapa sampai dendam gitu loh. Apa yang dikhawatirkan? Apa yang membuat ia merasa ketakutan kehilangan gitu loh. Nah, berarti di sini ada emosi di sini. Nah, kemudian pada saat salah satu wawancara TV juga saya ngelihat pada saat ia mengatakan bahwa saya tidak menyukai perempuan, tapi lidahnya di kesampingan kanan. Jadi maksud dari ekspresi itu adalah Flirting. Flirting tuh kayak exciting something gitu loh. Tapi bisa aja exciting sebagai sahabat, bisa saja. Jadi saya nggak bisa hipotesa terlalu dini gitu loh. Saya perlu ketemu sebenarnya untuk menanyakan, untuk menginterogasi lebih lanjut lagi. Tapi kan saya tidak bisa ke sana gitu kan. Jadi oke, saya cuma melihat dari video-videonya saja sih seperti itu gitu loh. Jadi pada saat ada beberapa gerakan, apakah kamu melakukan meletakkan racun, kemudian dia nunduk, kemudian dia mengatakan lagi keluar, itu semua gerakan-gerakan tubuh itu memberitahukan sesuatu di situ justru. Nah, atas asumsi itulah makanya saya mensupport kemarin, kemudian saya diskusi kemarin juga kebetulan orang tua korban juga sempat menghubungi saya, dia mengatakan bahwa dari seluruh analisa yang saya lihat kamu kayak bener banget, ini kamu belajar dari mana gitu loh. Akhirnya saya menjelaskan, kita diskusi di situ dan kemudian saya ada gerakannya juga. Nah, di situ kayak bilang oke, saya mau lihat hari ini gitu untuk mendapatkan gambaran lebih utuh dan ternyata benar ada gerakan seperti itu. Dan tadi juga saya sudah diskusi dengan khusus untuk ahli yang teknologi dan ternyata itu sinkron. Jadi berdasarkan micro expression dengan teknologi katakanlah Pak Roy Suryo tadi pas saya diskusi ternyata itu ngeling gitu loh, sinkron. Kita diskusi banyak tadi. Jadi ternyata itu benar dan itu fakta dan itu jelas, clear dan inilah gitu. Nah, sekarang tinggal disampaikan lagi tadi kan oleh kuasa hukumnya mengatakan bahwa bisa aja itu rekayasa bla 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 dan lain-lain. Tapi pakar IT kan ada. Nah, itu sih yang menariknya gitu. baik. Tadi juga terkait dengan kuasa hukum nih, karena disinggung sedikit begitu ya. Tadi kuasa hukum menjelaskan bahwa memang ini gambarnya ada, tapi tidak detail begitu kan. Apalagi di situ ada gambar-gambar yang menurut kuasa hukum ini tidak bisa dilihat oleh matanya ataupun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yes. Harus di zoom dan bahkan ketika di zoom pun itu hanya berupa pixel movement. Yes. Apakah memang untuk micro expression itu bisa membaca sampai pixel movement yang seperti itu? Kalau micro expression dia harus ngeliat face to face seperti ini. Gitu loh, nggak melalui layar TV, kecuali dia gambarnya clear, gitu loh. Saya nggak bisa ngelihat dari gerakannya pada saat yang diperbesar itu kurang begitu jelas, kurang begitu clear. Cuman pas gerakan tangannya bergerak itu ada. Kemudian pada saat Mirna Mirna meninggal, sorry Arif, saya ceritain, Mirna pas lagi dia habis minum, kemudian juga kepala ke belakang, dia sempat mengarahkan tubuhnya, jadi body language-nya tadi kalau misalnya posisi begini, ini mengarahkan ke arah Mirna gitu loh. Sebelum dia meninggal ya, sebelum prosesnya, ke arah Jessica gitu, dia ngarahin ke arah Jessica, walaupun Jessica akhirnya pergi untuk mengambil minuman gitu kan, tapi dia sempat mengarahkan gitu loh. Itu ada sesuatu yang ingin disampaikan sebenarnya, cuman keburu, nggak ada. Baik, ini kita anggap saja sebagai diskusi saja begitu ya, saya dengan Mas Arief dan juga Ya. Mbak Popi juga. Kalau Mas Arief tadi ketika melihat tayangan-tayangan yang sudah ditampilkan di Zoom segala macam semuanya terlihat, apa yang ada di benak? Jadi kan kalau dilihat dari CCTV kan bisa terlihat juga kesaksian para saksi-saksi yang di kafe itu kan sinkron, semuanya sinkron gitu. Jadi satu sama lain itu berkaitan gitu loh. Dan setelah di Zoom pun kan yang dipermasalahkan kan gerakan otot. Nah, gerakan otot itu memang ada dan terbukti di CCTV dan mereka pun mempermasalahkan keasliannya. Ya, kan ada ahli kan bisa ngecek yang namanya di alter, diubah-ubah sama orang kan bisa dicek dan udah dicek dong. Masa polisi tidak seprofesional itu gitu loh. Ini kan kasus besar, tidak mungkin seenaknya aja gitu kan. Ini nama baik polisi dipertaruhkan gitu. Maksud saya sih gitu. Baik, tapi tanggapan Anda ketika mendengarkan sangkalan-sangkalan begitu bahkan ketidakpercayaan dari kuasa hukum seperti apa? Itu kan hak kuasa hukum. Mereka akan mencoba apapun untuk membela kliennya karena dibayar ya. Baik. Nah, kalau dari sisi ini setelah semuanya tadi sudah dibuka begitu ya dan mungkin nanti pada saat dihadirkan saksi-saksi yang lainnya juga bakal ada fakta baru begitu yang akan terbuka juga. Harapan dari Mas Arief sebenarnya seperti apa sih dalam kasus? Harapan saya ingin keadilan untuk istri saya. Itu aja. Baik. Keadilan untuk istri Anda begitu ya. Di sini berarti diperlukan kebenaran. Apakah kebenaran ini harus menyatakan Jessica sebagai orang yang bersalah atau mungkin ada peluang yang lainnya? Ya, kita lihat aja di persidangan nanti hakim yang membuka semuanya ya. Kalau memang ada pelaku lainnya ya harus dibuktikan juga kan berarti.
dikasih lihat gitu loh. Ya dibuka sebenar-benarnya gitu. Kalau memang ada yang bersekongkol. Kalau Sebenar-benar ya, tapi kan yang dipermasalahkan lagi ketika ini berhubungan dengan racun, harus ada orang yang melihat atau ada bukti begitu ya, seseorang menaruh racun tersebut ke dalam kopi. Sampai saat ini kan kita belum bisa memastikan bahwa memang racun begitu yang dimasukkan dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Ya, karena kalau misalnya masukinnya garam ya, itu warnanya nggak berubah. Ini kan warnanya berubah. Berarti kan dimasukin sesuatu gitu loh. Kalau misal gula nggak bakal berubah deh gitu loh. Nah di sekian detik abis masukin itu, setelah diaduk tadinya warnanya netral, kemudian setelah diaduk warnanya langsung berubah jadi kunyit. Ada saksi A yang ngelihat juga, kemudian di CCTV juga memberikan gambar warna seperti itu, berarti kan ngeklik nih. Berarti itu sebenarnya racunnya udah ada di situ. Dan kalau misalnya minumnya adalah gula pasti nggak akan meninggal gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya diberi gambaran sesungguhnya adalah hari ini udah memberikan gambaran, cuman tadi kan ini perlu bukti-bukti, artinya sinkron. Nah, barulah hakim akan memutuskan gitu loh. Nah, kemudian juga semua mempertaruhkan nama baik di sini. Jadi nggak mungkin asal-asalan, apalagi kan kita tahu pemirsa bahkan menyaksikan langsung setiap detail, setiap detik kejadian ini. Ini udah nggak mungkin banget kalau mau rekayasa. Gitu loh. Dari saya sih harapannya adalah untuk dapat diungkapkan. Kenapa? Karena ini contoh loh buat kejadian-kejadian berikutnya, buat proses-proses berikutnya, buat kondisi-kondisi berikutnya. Orang nggak bisa sembarangan. CCTV ada dan tidak ada kriminal yang sempurna gitu loh. Itu mungkin harus diingat gitu loh kalau orang ada niat jahat. Sekarang ini semua bisa melihat, semua bisa menjadi fakta dan menjadi saksi dan bukti. Bahkan sekarang ini juga teknologi juga tidak membantu untuk bisa mengungkapkan. Jadi hati-hati, artinya ini semoga tidak terjadi lagi untuk ke depan kejadian apapun. Ini sebagai contoh sudah cukup sampai di sini, gitu aja. Ini sampai kapan Mas Arief dan juga keluarga ini akan terus mengusahakan keadilan ini? Apakah sampai benar-benar terakhir, walaupun keluarga dari terdakwa sendiri juga mengusahakan mati-matian untuk pihak mereka? sampai kapanpun akan kita kejar keadilan ini, sampai kapanpun. Baik, dari sisi Mas Ariefnya sendiri dan juga keluarga, khususnya keluarga besar Mirna dan juga keluarga besar Mas Arief sendiri, dukungan mereka terhadap Mas Arief saat ini seperti apa sih, sejauh mana? Mereka akan terus mendukung kita sampai kita dapat keadilan. Ya bisa dipahami ya Mbak, 32 hari loh baru menikah. Dengan kalimat perjanjian bahwa saya akan setia selamanya bersama mendampingi suaminya sampai maut memisahkan. Dan terlalu cepat 32 hari maut memisahkan, pergi tanpa pesan, tanpa apapun. Tadi saya tanya ada perasaan apa, ada feeling apa, nggak ada apa-apa dan pergi begitu aja. Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin saya tidak tahu, mungkin Mirna masih belum menyampaikan I love you sama suaminya, terima kasih sama ayah dan lain-lain. Dan inilah mungkin sesuatu yang ingin diungkapkan dengan caranya gitu loh. Dan saya dari katakanlah tidak ada terkonek apapun, ayahnya menghubungi saya, kemudian saya bisa berada di sini. Siapa yang tahu, tiba-tiba semua itu tidak kemungkinan. Bahkan duduk pun dia sengaja berada satu jurusan dengan adanya tanaman yang dari jarak jauh gak bakal kelihatan gitu loh. Tapi sayang, tidak ada kriminal yang sempurna. CCTV di sana diperbesar, itu yang luput gitu loh. Jadi memberikan gambaran bahwa udahlah pemirsa, kalau ada Anda yang niat jahat atau apapun, pasti Tuhan ngelihat, selesai udah. Itu aja sih dari saya. Baik, jika dilihat begitu ya, kalau tayangan tadi dari tempat duduk di Dan ujung. tambahan lagi dari saya, selain daripada semua teknologi dan lain-lain, sekarang metode micro expression, Anda bisa keakurasian seseorang itu bicara cuma 10%. Yang benar adalah otot di wajah. Nah bayangkan, micro expression, membaca hanya dari video-video, dan itu bisa mengungkapkan banyak hal. Jadi hati-hati kalau ada keinginan-keinginan jahat. Kenapa? Karena sekarang ini tidak mudah dan sebaiknya juga menghentikan niat-niat hal seperti itu terjadi. Bahkan dari video pun bisa terlihat, apalagi kalau face to face. Bahkan verbal konten, saya nggak ngeliat video, verbal konten dikirimin ke saya, kita bisa tahu pelakunya siapa. Verbal konten hanya ngomong, oh saya nggak bunuh, oh saya bunuh apa, nah itu bisa diketik, dikirim, kita bisa baca, kita bisa tahu. Bahkan pembunuhnya lagi berjejer sendiri, saya lewat aja, bisa tahu yang mana pembunuh. Bahkan sampai ada peta, kita bisa tahu di mana diletakkan semuanya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya Tuhan menciptakan baik gitu loh. Nah, pada saat dia mau menciptakan telling the truth, tapi kalau dia ngomong telling the truth, keadaan itu lingkungan nggak mendukung dia, bisa penjara. Makanya di cover dengan seperti ini, dengan seperti ini, dengan seperti ini. Ini adalah gerakan tubuh, ekspresi wajah. Itu adalah ekspresi wajah dari bawah sadar 0,4 detik yang ingin detailing dari bawah sadar. Cuman di cover oleh pikiran sadar. Nanti kalau saya ceritain, hancur saya.
Makanya tadi pada saat sidang kita lihat ekspresi wajah terdakwa sangat luar biasa. Seperti apa? Ini luar biasanya seperti apa? Lagi-lagi banyak sekali ya. Ada tayangannya untuk saya perlihatkan. Jadi kita butuh. Jadi pada saat bicara nggak bisa langsung ngomong begini aja. Dia harus satu. Ya, nggak Baik, bisa. tapi kalau misalkan kita lihat dari ekspresi wajah, kita tahu dari